Hello everyone, anywhere, everywhere. See you again with me. Welcome back in this channel. Baik sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya berada di tengah-tengah funeral atau kuburan ya, pemakaman. Sahabat-sahabat, langsung aja ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini saya berada di pemakaman yang oleh orang-orang diklaim sebagai kuburan Islam. Dan ini sekitar 20 meter ke sana, itu yang kelihatan ya, jauh di sana ya. Itu dipisahkan, sebelah sana adalah pemakaman Nasrani atau Kristen, atau ada orang-orang Buddha juga dimakamkan sana. Dibedakan. Tapi sebenarnya sama-sama ya. Sama-sama dikubur di dalam tanah. Ya. Hanya tradisi atau kebiasaan manusia yang terkotak-kotak oleh agama yang membeda-bedakan. Oke sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini kita tidak akan berbincang-bincang tentang perbedaan agama ya. Tetapi kita akan membahas tentang salah satu pesan dari semua agama ya, bahwa akhir kehidupan manusia dengan raga ini kita akan berakhir di kuburan. Bagi yang bertradisi dikubur atau dimakamkan. Intinya kita akan berakhir menjadi mayat atau tidak jadi manusia lagi. Itu sebabnya di dalam kitab kebijaksanaan, kitab pengkhotbah dalam Bible ya, pengkhotbah pasal 7 ayat 2, kita semua diingatkan. Mengapa saya katakan kita semua? Ya karena kitab pengkhotbah sudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa di muka bumi ini. Ya, jadi kita semua diingatkan dalam pengkhotbah 7 ayat 2 dikatakan bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke tempat pesta. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan kesudahannya. Dan saat ini saya tidak berada di rumah duka, tapi lebih ke ujungnya lagi ya. Bukan rumah duka, tapi lebih lagi, yaitu ke kuburan. Kalau rumah duka kan masih proses orang akan dikubur. Ini saya sudah berada di kuburannya. Nah sahabat-sahabatku, memang penting sekali-kali kita mengenang atau merenungi akhir dari perjalanan kita sebagai manusia dengan raga ini. Dengan raga yang ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang gagah, ada yang seksi. Tapi kita semua akan melalui proses, pada akhirnya kita akan berada di kuburan. Proses ini tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Siapapun manusia akan mengalaminya. Semua akan berakhir di kuburan. Nah sahabat-sahabatku, ini lebih pasti daripada apakah besok atau lusa corona akan berhentinya bulan kapan, wabah COVID-19 akan berhentinya tahun berapa, tidak pasti. Tapi adalah kepastian bahwa you and me, lo, gue, next akan berakhir di kuburan. Secara tubuh, secara raga, kita berasal dari 4 unsur alam. Dari tanah, dari air, dari udara, dan dari api atau hawa atau sinar matahari. Nah, raga kita yang berasal dari 4 unsur alam ini akan kembali ke alam. Ketika kita mati, pertama menjadi mayit. Unsur udara, oksigennya kembali ke udara. Perlahan-lahan unsur air kembali ke air. Kemudian unsur hawanya panas, ya maka orang mati selalu dingin ya. Kembali ke matahari atau kembali ke hawa, kembali ke panas. Dan unsur-unsur tanah yang di dalamnya ada mineral-mineral, zat besi, zinc, segala macam yang menyusun raga kita dari unsur tanah, kembali ke tanah. Dan hal itu tidak peduli siapapun Anda dan saya. Apakah Anda orang kaya, orang yang ketika di dunia ini dipandang oleh dunia, dipandang oleh kelompok Anda, diakui oleh bangsa Anda. Bahkan mungkin pernah dianggap sebagai pahlawan, sebagai orang besar, sebagai pejabat. Ataupun Anda mungkin hanya orang yang tidak terlalu terpandang oleh dunia, dianggap orang biasa-biasa. Siapapun kita akan berakhir di tempat yang sama. Yaitu jiwa raga kita yang berasal dari alam, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara, dan hawa kembali ke hawa. Atau unsur matahari kembali ke matahari. Nah baik sahabat-sahabatku,
Untuk lebih mantap lagi, saya ada cuplikan video yang cukup bagus sebagai bahan perenungan. Silakan simak baik-baik video berikut ini. Salam dari saya. Semangat. Shalom. Salam. Rahayu. Namaste. Semasih hidup, kitalah tuan dan orang yang paling berkuasa di rumah mewah kita. Namun saat meninggal, tidak ada yang setuju jasad kita disimpan di rumah yang pernah kita bangun sendiri, walaupun hanya tinggal di gudang sempit belakang rumah. Semasih hidup, tiap malam kita bisa duduk ngobrol di ruang keluarga sambil menonton TV. Tapi saat meninggal, tak ada yang akan bisa menerima kita, walaupun kita hanya duduk diam di pojok dari ruangan besar itu. Semasih hidup, kita duduk dengan gagah di kursi direktur utama di kantor kita. Tetapi saat meninggal, tidak ada yang setuju dan membiarkan kita didudukan di kursi manapun di kantor yang pernah kita kepalai. Semasih hidup, kita tidur di ranjang pribadi berbaring bersama istri dan anak tercinta. Tetapi di saat meninggal, seisi rumah akan keberatan kalau kita dibaringkan di kamar, sekalipun hanya di lantai bawah saja. Saat badan yang dulu dikagumi karena kecantikannya, disegani karena jabatan yang dipegangnya, dan dihormati karena berbagai kepemilikannya ditinggalkan, maka tak akan ada siapapun yang mau berlama-lama menemani. Tinggallah hanya aku sendiri berbekal pahala atas segala karma yang tertinggal untuk melanjutkan perjalanan ke alam sang roh. Lalu apa yang perlu dibanggakan dari semua hal yang tak pernah bisa kita bawa saat mati? Apa yang kita kejar dan kumpulkan ternyata harus kita tinggalkan. Namun kebaikan yang pernah kita beri justru menanti untuk bisa dinikmati. Maka jadikanlah hidup ini berarti dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Karena hidup hanya sekali, lalu mati. Berpikirlah yang baik, jangan merencanakan sesuatu yang jahat. Berkatalah yang benar dan menyenangkan, jangan menghina, mencaci, apalagi memfitnah orang lain. Bantulah mereka yang memerlukan. Berbuatlah sebagaimana kita ingin orang lain berbuat kepada kita. Sebab kebaikan yang pernah diberi akhirnya akan berbuah menjadi doa penyelamat bagi kehidupan kita selanjutnya. Mati itu pasti. Tinggal apakah kita mau mati dalam kebenaran atau hidup dalam ketidakbenaran.